Ini Budi, ini Ani. Apa anak-anak? Ini Budi, ini Ani. Nah, kalian inget nggak? Kalian pernah belajar ini Ani dan ini Budi. Buat angkatan tua, pasti udah nggak asing dengan kata-kata ini Ani dan ini Budi. Tapi pernahkah kalian berpikir siapa sih sebenarnya pencipta dari sajak ini? Sehingga membuat kita bisa memahami cara membaca dengan baik hingga saat ini. Rasanya kita berdosa sekali jika kita tidak mengetahui dan membahas mengenai siapa sosok yang memberikan kebermanfaatan dan juga sosok yang sudah memberikan dedikasi hidupnya untuk menciptakan sajak ini Budi dan ini Ani. Dan pada kesempatan kali ini aku bakal membawakan tentang kisah seorang perempuan yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pendidikan di dunia ini, yang membuat sajak ini Budi dan ini Ani. Seperti apa kisahnya? Kita simak berikut ini. Cekidot. Nah, buat teman-teman nih yang di masa kecilnya di sekolah SD dulu pernah ada kata-kata ini Budi, ini Ani. Pernah nggak kalian berpikir kenapa sih kata-kata ini atau kalimat ini selalu ada di LKS, selalu ada di ujian. Bahkan setiap kita buka buku-buku terbaru di zaman sekarang pun kita selalu menemukan kata ini Budi dan ini Ani. Tahukah kamu bahwa pencetus dari kalimat ini atau sajak ini adalah seorang ibu yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pendidikan di Indonesia, yang mengabdikan hidupnya di ranah pendidikan dari sejak dia belia. Dia bernama Rahmani Rauf. Dia sendiri kelahiran pada tahun 1919. Nah, pada tahun 1919 kita masih belum ada di dunia ini karena kita menikmati ini Budi dan ini Ani baru-baru aja ini kan ya. Dan juga nih teman-teman, Ibu Rahmani Rauf ini berkarir di ranah pendidikan pada tahun 1938 sampai dengan 1953 di Padang. Tapi pada tahun 1945 beliau pindah ke Jakarta bersama suaminya dan keenam anaknya hingga beliau meninggal di sana. Sampai usia sendanya dia habiskan di Jakarta. Ibu Rahmani Rauf ini membuat sajak Ani dan Budi pada tahun 1960 sampai dengan 1990. Dan uniknya nih ya, ibu ini merupakan orang pertama yang memperkenalkan metode membaca struktur analitik sintetik kepada pelajar yang ada di Indonesia. Nah, buat teman-teman yang saat ini sudah lancar membaca menggunakan metode struktur analitik sintetik, itu semua karena jasa dari seorang ibu yang luar biasa ini, sehingga kita semua mampu membaca menggunakan metode analitik sintetik seperti saat ini. Perlu kiranya kita berterima kasih banyak kepada beliau yang memang luar biasa dedikasinya kepada kita semua ya, sampai di titik saat ini. Nah, karena dedikasinya yang luar biasa ini, dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan beliau itu menerbitkan buku yang dia ciptakan disuruh diterbitkan karena untuk menginspirasi dan juga untuk diabadikan. Dan juga nih beliau sangat luar biasa. Dari saking cintanya dan tulusnya mengabdikan diri ke dalam ranah pendidikan, beliau tidak mau diberikan gaji atau honor dari penerbitan bukunya. Karena dia bilang, saya sudah mengabdikan diri saya kepada pendidikan dan ini merupakan rasa cinta saya kepada pendidikan. Kemudian dia berkata, karena yang saya cari bukan hanya di ranah materi, tapi juga untuk bekal saya di akhirat nanti. Masya Allah, betapa tulusnya ya, betapa benar-benar kita harus belajar untuk ikhlas memberikan ilmu kita kepada sesama, sebagaimana Ibu Rahmani Rauf yang sudah menjadi figur luar biasa kepada kita. Meskipun dia tidak mau dikasih honor oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tapi dia memiliki cita-cita besar dalam hidupnya untuk bisa naik haji. Jadi keinginan besarnya dia untuk bisa naik haji. Namun sayangnya pada tanggal 11 Juni 2015 di usianya yang ke-96, beliau mengidap penyakit diabetes, kemudian mengharuskan beliau beristirahat total. Di saat beliau terkena penyakit, beliau masih menerima tamu untuk bermain ke rumahnya, meskipun beliau ini sudah tidak bisa berbicara banyak,
tapi dia tetap menerima tamu yang datang untuk menghormati dan menghargai. Padahal tubuhnya sudah lemah dan tidak bisa melakukan apa-apa. Selain itu, di usianya yang sudah senja ini, beliau masih suka membaca buku-buku Belanda. Biasanya yang beliau baca itu adalah novel-novel Belanda, terus kemudian beliau juga sering membaca hal-hal yang dia sukai. Beliau masih tetap membaca seperti pada masa muda, seperti biasanya gitu kan. Dia tetap membaca buku meskipun usianya beliau sudah mengharuskan untuk istirahat, tapi beliau tetap semangat untuk membaca. Maka malu gitu kan rasanya ketika kita sebagai anak muda malas untuk membaca, malas untuk berliterasi, padahal sosok yang memperjuangkan literasi ini benar-benar memberikan inspirasi kehidupan kepada kita untuk tetap semangat belajar, terutama kepada kita yang masih menjadi seorang pelajar saat ini. Dan Ibu Rahmani Rauf ini meninggal pada tahun 2016 kemarin, tepatnya pada tanggal 10 Mei 2016 sekitar pukul 21:20 WIB. Jenazah beliau dikebumikan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Dan saya sendiri merasa kehilangan sekali ketika saya mendapatkan kabar bahwa ternyata beliau adalah sosok yang menciptakan Saja Ini Budi, Ini Ani, yang memberikan warna dalam dunia pendidikan saya. Karena waktu itu ketika kita belajar nggak bisa baca Ini Budi, dilempar tuh sama kertas, dilempar sama penghapus gitu kan. Dari baca Ini Budi, Ini Ani, jadi saya itu benar-benar teringat masa kecil saya, bagaimana saya belajar membaca, bagaimana drama dalam belajar membaca. Ini benar-benar mengingatkan saya kepada petualangan masa kecil saya. Dan mari kita sama-sama kirimkan Al-Fatihah, kita doakan untuk Rahmani Rauf ini, karena beliau yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan kita semua. Semoga beliau tenang di sana dan semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan, dan ilmu yang telah diberikan kepada kita semua menjadi ilmu yang barokah fid dini dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman semuanya, mari kita semua belajar lebih banyak lagi, belajar menggali potensi dalam diri, dan kita semua terus berkarya untuk negeri ini. Dan itu aja cerita pada malam hari ini. Kita berjumpa di segmen selanjutnya. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe, serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru. Subscribe itu gratis kok. Terima kasih, bye-bye.